Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dai Purnama dengan NPM 21210203559. Di sini saya mengerjakan tugas hukum acara pidana dengan dosen pengampu M. Danis Amrullah. Baik, di sini saya akan membacakan materi hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana. Yang pertama, hukum acara pidana Indonesia ada di Indonesia, nomor 8 tahun 1981. Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Selanjutnya, dasar dan aturan menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Pemberian saksi menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku dikenakan atau dijatuhi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHP, mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan. Prof. Mulyatno menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar aturan yang menentukan dengan acara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana. Selanjutnya, Prof. Simon menyebutkan hukum acara pidana adalah aturan hukum yang mengatur bagian negara dengan alat perlengkapnya, mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan putusan. Intinya bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana, meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Fungsi yang pertama adalah represif, yaitu fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana, yang artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana dapat diterapkan. Baik, selanjutnya tujuan hukum acara pidana dan pedoman pelaksanaan KUHP. Tujuan dari ilmu acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, yang ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Maka tujuan hukum pidana dapat dikatakan meliputi, yaitu ada 4. Meliputi tujuan hukum pidana: mencari dan mendapatkan kebenaran, melakukan penuntutan, melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan, dan yang terakhir adalah melaksanakan atau eksekusi putusan hakim. Baik, selanjutnya ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Logika, ilmu bantu logika sangat dibutuhkan dan proses pendidikannya dan proses pembuktiannya di sidang pengadilan. Kedua proses ini memerlukan cara-cara berpikir yang logis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun dapat dikatakan logis dan rasional. Baik, berikutnya asas-asas hukum acara pidana. Perlakuan yang sangat terdapat seorang di depan hukum. Maksudnya adalah hukum acara pidana tidak mengenai apa yang disebut perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindakan pidana. Asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Peradilan cepat artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sederhana mungkin dan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Asas ini menghendaki bahwa tidak ada suatu jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan atau pemeriksa hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan pada hakim. Pasal 31 UU No 4 tahun 2004. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Pasal 18 UU nomor 4 tahun 2004.
Pasal 97, rehabilitas dapat diajukan oleh seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas putusan pengadilan yang telah in charge. Permintaan rehabilitas tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan UU atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Baik, itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.